got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan video praktek konseling individu dengan menggunakan teknik WDEP dan teknik self-talk. Ikut videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah teknik WDEP. Teknik WDEP merupakan bagian dari konseling realita yang dikembangkan oleh William Glasser pada tahun 1960-an. Konseling realita berfokus pada perilaku sekarang yang berupa modifikasi perilaku. Ini saya akan menjelaskan tentang sejarah teknik self-talk. Teori ini dicetuskan oleh Albert Ellis pada tahun 1993. Ellis memandang bahwa manusia memiliki dua pikiran, yaitu irasional dan rasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari WDEP. Nah, di sini W adalah wants, yang artinya apa yang diinginkan dari klien tersebut. Selanjutnya ada doing, di mana doing adalah artinya apa yang akan dilakukan oleh klien tersebut. Nah, selanjutnya ada evaluation, yang dimana di sini artinya apa hasil dari yang telah dilakukan oleh klien tersebut. Selanjutnya ada planning. Nah, yang terakhir ini planning adalah apa rencana kedepannya oleh klien tersebut. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari self-talk. Nah, self-talk ini adalah bagian dari REBT, Rational Emotive Behavior Therapy. Nah, yang dimana di sini dia menganggap bahwa orang terlalu menekankan dirinya kepada tuntutan yang tidak masuk akal, sehingga ketika seseorang melakukan hal seperti itu akan menimbulkan gangguan psikologis terhadap dirinya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi dari teknik WDEP. Tujuan dari teknik WDEP yaitu untuk membantu konseli memiliki kontrol diri yang lebih besar terhadap kehidupannya sendiri. Sedangkan fungsinya yaitu untuk menentukan apa yang benar-benar diinginkan oleh si klien ini untuk memotivasi dirinya dan istiqomah di dalam perubahan sikapnya yang lebih positif lagi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi dari teknik self-talk. Tujuan dari teknik self-talk yaitu adalah untuk mengubah negatif self-talk menjadi positif self-talk. Sedangkan fungsinya yaitu membantu individu untuk lebih berfokus pada positif perilaku daripada hal-hal yang negatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan dari teknik WDEP. Adapun kelebihan dari teknik WDEP ini itu teknik ini berfokus pada tanggung jawab dan fokus pada solusi nyata. Lalu teknik WDEP ini juga mudah untuk dipahami dan selain itu meningkatkan kesadaran diri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelemahan dari teknik WDEP. Nah, kelemahan dari teknik WDEP ini, teknik ini juga kurang efektif untuk masalah-masalah yang kompleks. Lalu itu minim eksplorasi emosi dan teknik ini juga butuh kesadaran yang tinggi dan mengabaikan permasalahan masa lalu. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari teknik self-talk. Adapun kelebihan dari teknik self-talk ini itu yang pertama, membantu menerapkan pemahaman baru ke dalam tindakan, meningkatkan kesadaran terhadap masalah dan memperluas wawasan. Nah, jadi teknik self-talk ini kelebihannya itu bisa mengubah pikiran negatif ke pikiran yang positif seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari teknik self-talk. Nah, kelemahan dari teknik self-talk ini itu bersifat didaktif, yang mana teknik self-talk ini harus dibarengin dengan terapi, karena itu teknik ini harus berhati-hati juga gitu. Kalau kita nggak berhati-hati, agar dampaknya itu bisa memaksakan pandangan pribadinya itu ke konseling gitu. Jadi memaksakan pandangan si konselor ini kepada si kliennya ini, jadi kan nanti hasilnya bakal tidak baik gitu. Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam Bu. Nah, jadi Ananda seperti biasa hari ini adalah sesi konseling giliran Ananda di dalam ruang BK ini. Jadi seperti biasa Ananda boleh mulai menceritakan permasalahan apa yang Ananda alami di dalam akhir-akhir ini. Jadi Bu, pertama
penghasilan saya itu kalau misalnya mau presentasi saya itu malu maju ke depan Bu gitu. Saya merasa grogi gitu di hadapan teman-teman saya. Saya merasa kalau teman-teman saya itu melihat saya itu remeh gitu Bu. Kayak merasa saya itu nggak pandai gitu, nggak bisa. Jadi Ananda merasa grogi ya kalau mau maju ke depan. Ananda juga merasa bahwa teman-teman setiap Ananda maju, teman-teman Ananda tuh anggap Ananda remeh, nggak pintar gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya apa yang Ananda inginkan? Saya itu mau kalau maju ya saya bisa Bu, kayak nggak grogi kayak gitu. Bisa tampil di depan gitu loh Bu. Jadi Ananda untuk itu apa yang akan Ananda lakukan? Saya mungkin kayak ini dulu Bu, latihan dulu depan kaca gitu kan. Saya merasa kalau kaca itu teman-teman saya gitu, biar saya nggak grogi. Jadi perkiraannya misalnya kalau Ananda melakukan latihan seperti itu, perkiraannya hasilnya itu akan bagaimana? Mungkin saya nggak grogi lagi gitu Bu, saya lebih pede tampil di depan gitu Bu. Jadi kan tadi Ananda mengatakan bahwa Ananda akan mulai latihan di depan kaca supaya Ananda bisa lebih berani lagi maju di depan teman-teman Ananda. Jadi rencananya akan dimulai kapan Ananda akan melakukan latihan itu? Saya mulai dari sesi konseling, setelah pulang sesi konseling dan sebelum saya presentasi. Jadi Ananda akan melakukan latihan itu setelah sesi konseling ini ya. Berarti setelah sesi konseling ini kita akan lihat hasil dari yang latihan yang telah Ananda lakukan, apakah berjalan dengan baik ataukah malah sebaliknya. Oke. Sama juga tadi Ananda kan mengatakan bahwa Ananda merasa setiap Ananda maju ke depan, teman-teman Ananda itu melihat Ananda seperti menganggap Ananda remeh, terus juga menganggap bahwa Ananda itu tidak pintar gitu ya. Mungkin saya bisa membantu Ananda untuk mengubah pikiran negatif Ananda tadi menjadi pikiran yang positif. Sekarang Ananda boleh pejamkan mata Ananda terlebih dahulu. Kemudian Ananda bayangkan bahwa ketika Ananda maju ke depan, itu teman-teman Ananda bukan tidak menghargai Ananda, hanya saja mereka sedang melakukan kesibukan yang lain. Dan ketika Ananda maju presentasi di depan, teman-teman Ananda itu bukan tidak memperhatikan dan tidak menghargai Ananda, hanya saja mereka sedang melakukan hal-hal yang sedang mereka kerjakan. Dan hal itu mungkin dapat merugikan Ananda. Coba Ananda ulang kembali. Mereka bukan tidak memperhatikan saya, mereka ada kesibukan yang lain dan mereka tidak menganggap tidak berpikiran negatif kepada saya, mereka berpikiran positif. Sudah? Ananda sudah boleh membuka matanya sekarang. Bagaimana? Sekarang apa yang Ananda rasakan? Saya merasa agak lega sih Bu, dan agak berani. Jadi Ananda sekarang sudah mulai merasa lega ya, kayak udah mulai plong gitu. Baik. Ananda, sekian sesi konseling kita pada hari ini, tapi kedepannya saya akan lihat progres dari perkembangan sesi konseling hari ini. Apakah terdapat kemajuan atau malah sebaliknya. Baik Ananda, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kedua teknik ini adalah untuk membantu individu keluar dari permasalahannya serta mengubah perilaku yang awalnya negatif menjadi perilaku yang lebih positif. Yang awalnya memiliki perilaku yang tidak baik menjadi perilaku yang lebih baik. Sekian dan terima kasih.